Dampak tekanan publik yang sangat kuat, Dede Budiarto, Komisaris Independen PT Pelni yang sebelumnya membubarkan rangkaian kajian Ramadan di BUMN tersebut, kemudian datang ke pesantren Kiai Haji Holil Nafis untuk tabayun dan menyampaikan permohonan maaf. Luar biasa ya, gampang banget ya seorang pejabat publik yang sudah mengeluarkan statement yang menimbulkan kehebohan minta maaf dan kasusnya selesai. Dalam kondisi ini pilihan cuma dua. Apakah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN akan memberhentikan seorang komisaris yang nyata-nyata tidak menjalankan perannya dengan baik, atau Presiden Jokowi memberhentikan Erick Thohir yang jelas-jelas tidak mampu menjalankan peran sebagai Menteri BUMN? Halo guys, ketemu lagi kita. Pas banget 1 Ramadan 1442 Hijriah ya. Ini bertepatan dengan Selasa 13 April 2021 ya. Gak kerasa ya udah mulai nih Ramadan. Dan ini puasa pertama dan sebentar lagi buka puasa yang pertama. Ya mungkin lu akan buka puasa di mana nih? Ada yang dengan keluarga ya di rumah, atau ada yang masih kejebak di kantor? Atau jangan-jangan lu udah nongkrong nih di mall ya, atau di mana, di kafe, di resto gitu karena ada rencana buka puasa bareng teman-teman ya. Nah tapi apapun itu gue cuma ngingetin jangan lupakan prokes ya, protokol kesehatan, karena bagaimanapun kita nggak pengen kan ya acara-acara tadi buka puasa, silaturahim yang seharusnya itu membawa kebahagiaan justru kemudian menimbulkan masalah ya sesudahnya. Bro, ada satu fenomena yang nggak baik ya di kita ini. Orang-orang yang berada pada jabatan publik itu ada yang punya kecenderungan kalau ngomong itu nggak dipikir. Ngomong asal jeplak gitu ya, kemudian ketika timbul kehebohan di publik ya dengan enteng saja, dengan santuy kemudian minta maaf. Dan beda ya dengan rakyat jelata kalau bikin kesalahan, kayaknya orang-orang ini nggak kena sanksi gitu, ya nggak kena konsekuensi hukum. Ya, padahal kan kalau kita bicara hukum ya minta maaf adalah satu sisi, tapi ya tindakan-tindakan hukum harusnya dilakukan. Nah, kita tahu ya, belum lama ini ada satu kehebohan ya di jagat maya, nggak tahu ya di jagat nyata ada juga apa enggak, terkait dengan pembatalan ceramah Ramadan ya, rangkaian kajian Ramadan di PT Pelni. Ya, ada sejumlah ustadz yang itu diberikan cap sebagai ustadz-ustadz yang radikal. Dan sebagai dampaknya, dahsyat ya, kajian Ramadannya dinyatakan dibatalkan. Dan bahkan ya dikabarkan juga pejabat Pelni yang terkait ya dengan pemberian izin atau penyelenggaraan kegiatan tadi sudah dicopot dari jabatannya. Tentu saja yang bikin kita semua kaget ya, lebih kaget lagi adalah berita ini ya atau statement tadi dikeluarkan oleh komisaris independen PT Pelni yang baru saja diangkat untuk menempati posisi tadi, yaitu Kristia Budiarto atau lebih dikenal dengan Kang Dede ya, Dede Budiarto atau @kangdede78 ya, itu nama panggungnya di Twitter. Ya gue pernah cerita ya di podcast gue sebelumnya, ada 2 podcast bahkan ya. Kang Dede ini kalau kita lihat genealogisnya ya, genealogis itu nasabnya, asal usulnya ini adalah buzzer ya, buzzer RP yang sejak tahun 2012 itu mendukung Pak Jokowi ketika akan maju ke Pilgub di DKI dan kemudian terus berlanjut Pilpres dan selanjutnya, dan baru saja diangkat menjadi komisaris. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa sejawatnya sesama buzzer ya, sesama relawan Jokowi yang sudah jauh lebih dulu diangkat jadi komisaris, kayaknya Kang Dede ini agak terlambat. Gua nggak tahu apa sebabnya ya, apakah karena dianggap belum cukup bekerja keras ya, I don't know. Tapi akhirnya dapat juga ya di BUMN Pelni. Nah, kita sesalkan ya, banyak hal yang membuat kita miris ya. Satu ya, ini kan bukan lingkup kerjanya komisaris ya. Apalagi alasan dari pembubaran itu ya adalah karena flyer kegiatan tadi disebarluaskan sebelum mendapatkan izin dari direksi. Ini yang gua agak bingung ya.
Sejak kapan ya sekedar kajian Ramadan gitu ya, itu harus seizin direksi ya. Sehingga gue bertanya-tanya apakah kemudian seorang direksi ya atau ya direksi sebagai satu institusi dalam sebuah BUMN itu mau direpotin sama hal-hal yang begini ya, apa kurang kerjaan gitu ya. Apalagi kita tahu si Pelni ini masih dalam kondisi yang rugi ya. Tahun lalu itu sekitar 800-an miliar kerugiannya yang konon ya gara-gara pandemi COVID-19. Nah, belum lagi ya, di sini ada banyak, bukan banyak, ada statement mengenai radikal-radikal ya. Jadi si Kang Dede ini seolah-olah punya hak ya, punya authority untuk menentukan ya siapa penceramah yang radikal dan siapa yang enggak. Apa kapasitasnya gitu. Ya, apakah dia seorang katakan ulama begitu ya yang punya otoritas untuk meneliti pemikiran keagamaan dari seorang ustadz atau penceramah? Nah, ini kan tanda tanya besar ya. Apalagi kemudian ya ada jejak digital yang kemudian diangkat kembali oleh para warganet kan. Ya, misalnya berkaitan dengan kejelasan agama dari Kang Dede. Ya, karena kalau kita lihat nih, ya kita tayangin lagi dari beberapa jejak digital, Kang Dede ini pernah mengaku bahwa agamanya Islam. Ya, misalnya ketika dia mengucapkan Selamat Natal atau dalam beberapa kesempatan yang lain. Nah, cuma pernah juga dia mengaku bahwa agamanya adalah Katolik. Jadi sebenarnya agamanya apa ya? Nah, yang lebih kita sayangkan lagi tadi ya, seorang komisaris ya, yang bayangan gua ya, gua juga punya usaha. Jadi gua ngerti ya namanya komisaris itu urusannya ya adalah berkaitan dengan bagaimana memberikan arahan, bagaimana memberikan nasihat kepada direksi tentang menjalankan bisnis ya, supaya perusahaan itu bisa baik kinerjanya. Bayangan gua seorang komisaris itu kerjanya bukan memelototi daftar penceramah, tapi memelototi laporan keuangan perusahaan, ya, neraca, laba rugi, perubahan modal dan segala macam, dan memberikan nasihat-nasihat tentang strategi bisnis supaya perusahaannya bisa bagus gitu. Ini kok berubah ya, jadi peran pengawas takmir masjid lah, kira-kira begitu. Nah, tentu saja tadi ya timbul kehebohan yang dahsyat luar biasa, ya. Bahkan kalau kita lihat ya ada satu acara di TV One di mana Kang Dede ini berhadapan dengan Wakil Ketua Umum MUI ya, yaitu Pak Anwar Abbas. Kalau gua lihat di situ ya, gua tambah miris lagi. Karena gua nggak ngelihat di situ etika. Kalau betul Kang Dede Muslim ya, gua nggak melihat etika atau adab dari seorang Muslim kepada seorang ulama atau seorang pemuka agama ya. Kata-katanya sangat kasar, ya merasa benar sendirian, berkali-kali memotong, ya nadanya keras sekali gitu. Jadi gua nggak melihat adab itu. Ya, padahal setahu gua ya dengan sependek pemahaman gua mengenai agama Islam ya, di dalam Islam itu yang namanya adab ya, adab kepada ulama, adab kepada ustadz, adab kepada pemuka agama itu kita tempatkan pada posisi yang penting gitu. Nah, gua nggak ngelihat itu. Sehingga wajar kalau kemudian ya tadi netizen yang menyaksikan acara tadi itu kemudian jadi semakin ragu-ragu sebenarnya Kang Dede ini agamanya apa gitu. Ya dan gak pada tempatnya ya kalau dia bukan muslim ya dia mencampuri urusan-urusan yang berkaitan dengan keyakinan agama umat Islam ya umat muslim gitu. Nah guys perkembangannya menjadi lebih menarik ya dan kayaknya ini cuman bisa terjadi di Indonesia. Setelah tekanan yang dahsyat itu ya kemudian Kang Dede berkunjung nih ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Nafis ya. Kita tahu Kiai Haji Khalil Nafis adalah salah satu penceramah yang ada dalam daftar ya rangkaian kajian Ramadan yang dibatalkan tersebut. Ya Kiai Haji Khalil Nafis ini adalah salah seorang ulama Kiai NU ya intelektual begitu ya. Kemudian juga beliau memimpin komisi dakwah dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi Kang Dede datang ya ke situ dan kemudian katanya tabayun. Tabayun itu kan melakukan klarifikasi ya, melakukan klarifikasi. Gue juga nggak ngerti apa yang ditabayunkan ya. Tapi kayaknya intinya Kang Dede mengatakan ya dalam statement dia ya bahwa kajian tadi nggak dibatalkan, yang dibatalkan cuma yang kemarin di flyer dan juga meminta agar Kiai Haji Khalil Nafis itu mau membimbing kegiatan-kegiatan kerohanian selanjutnya di PT Pelni. Ya, tapi biar jelas kita lihat dulu ya video yang diunggah Kang Dede ke akun Twitter resminya. Tamu Kang Dede
Komisaris Independen PT Pelni yang sempat viral. Alhamdulillah beliau silaturahim dan tabayun berkenaan dengan ya penundaan dari pengisi pengajian itu. Mungkin Kang Dede bisa sampaikan kepada masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa datang ke pesantren Induknya Amanah dan masjidnya luar biasa megah, dan kemegahan ini saya sudah nikmati di sini, dan alhamdulillahnya lagi ketemu dengan Kiai Holil Nafis yang kemarin sempat ramai di sosial media yang saya tweet. Intinya bahwa pertama saya tabayun minta maaf sama Kiai Holil dan tidak dibatalkan. Yang dibatalkan itu hanya yang ada dalam flyer, artinya bukan radikalisme yang seperti selama ini disampaikan, dan Kiai Holil juga tidak dibatalkan. Sekaligus saya meminta kepada beliau juga sebagai ketua bidang dakwah MUI untuk ceramah atau kajian-kajian di PT Pelni nanti akan meminta bantuan kepada beliau. Saya rasa mungkin itu saja, sekaligus menguruskan juga nih Pak Kiai bahwa dakwah di PT Pelni, kajian di PT Pelni tidak dihentikan, tetap jalan. Insya Allah itu juga akan berkoordinasi dengan Kiai Holil Nafis nanti. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kang Dede. Nah guys, ini yang tadi di awal gue sebutkan ya. Jadi komisaris dari satu BUMN, bagaimanapun itu kan pejabat publik ya. Yang menurut gue harusnya etika komunikasi publiknya itu tinggi gitu loh. Ya, ini udah ngejeplak ya kan, ngeluarin statement yang bikin gaduh ya semua orang. Kemudian ya enak aja gitu, minta maaf dan case close. Sambil cengar-cengir lagi gitu ya. Nah, akhirnya kita bingung ya. Apa dasar dari Kementerian BUMN ya Erick Thohir mengangkat ya orang dengan kapasitas seperti Kang Dede untuk menempati posisi penting di satu BUMN. Komisaris loh bro ya. Pihak atau orang yang harus mampu mengarahkan direksi agar segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Tapi kemudian publik disuguhi perilaku ya sepak terjang di ruang-ruang publik yang seperti itu. Ya, akhirnya gue bisa mengerti kalau kemudian netizen ya yang masih berpikir sehat, keselnya setengah mati gitu. Dan netizen kalau udah kesel ya lu tahu kan, kemudian bongkar kanan kiri ya. Nah ini lo lihat satu tweet ya, walaupun tweet ini ya setelah gue cek lagi udah dihapus nih ya. Jadi ada satu orang netizen ya tadi karena Kang Dede ini kayaknya agamanya fleksibel ya, pernah ngaku muslim, pernah ngaku katolik, kemudian ditanya nih ya oleh si netizen ini, Kang Dede ini agamanya sebenarnya apa gitu. Dan jawabannya bikin gua kaget, what? Karena Kang Dede ya mungkin maksudnya bercanda ya, mengatakan penyembah galon. Wih, gila. Gue pas baca kaget asli, lompat ya, penyembah galon bro. Ya, ini menurut gue ya nggak bisa dianggap bercanda ya. Ya karena satu tadi Kang Dede ini adalah pejabat publik ya. Yang kedua ini bicara di ruang publik bro. Ini gue kebayang ya. Kalau misalnya hukum itu ditegakkan dengan adil ya, hukum itu adil, imparsial, ini sudah masuk kategori penistaan agama. Penyembah galon lu bayangin. Ini ujaran apa ya? Bukan ujaran kebencian sih, ini perbuatan tidak menyenangkan. Gue bayangkan ini mestinya ada class action ya dari umat beragama yang ada di Indonesia terhadap Kang Dede. Ya walaupun sudah dihapus ya, tapi tangkapan layarnya, screenshotnya udah terlanjur beredar di banyak sekali grup-grup pertemanan, WA grup dan sebagainya. Nah kembali ke tadi ya unggahan Kang Dede video tabayunnya, silaturahminya ke tempat Kiai Haji Holil Nafis ya. Itu banyak banget ya, banyak banget kemudian respon dari netizen. Ya, ada yang menanyakan misalnya kapan lu akan juga tabayun ke ustadz-ustadz yang lain ya, Ustadz Firanda misalnya, Ustadz Syafiq Basalamah. Ya memang wajar itu ditanyain, kenapa? Karena kan Kang Dede kemudian Kang Dede yang menuduh mereka itu radikal. Gitu. Iya dong, orang ketika dituduh harusnya punya hak jawab dong ya. Harus ada klarifikasi kan gitu ya. Harus ngobrol gitu ya. Dipertanggungjawabkan tuduhan itu. Kenapa disebut radikal? Gitu ya. Lalu ada lagi netizen yang tadi mempersoalkan sebenarnya agamanya apa ya. Tadi penyembah galon dipersoalin lagi. Lah
yang gua geli ya sekaligus tambah miris adalah ada beberapa netizen yang kemudian mengangkat ya masa lalu ya. Gua nggak tahu ya sevalid dan seakurat apa informasi itu ya. Ada foto-foto tak senonoh gitu kan ya, kisah-kisah mengerikan ya, beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang menurut para ekstrakurikulernya pakai tanda kutip ya. Kalau ekstrakurikuler di sekolah kan pramuka ya, masak-memasak, ini ekstrakurikuler yang lain lo tau lah ya, ekstrakurikuler dewasa ya. Yang menurut netizen tadi itu dilakoni oleh Kang Dede sebelumnya gitu ya. Gua sekali lagi nggak tahu ya, makanya gua nggak tayangin di sini karena gua nggak tahu sevalid dan seakurat apa. Ya, tapi gue ingin tunjukkan kepada lu semua ya bahwa itulah standar, itulah level etika dari orang yang kemudian menjadi komisaris. Ya, nah dalam kondisi ini yang gue pengen gugat sebenarnya bukan Kang Dede. Ya. Gue ingin menggugat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang punya tanggung jawab yang menempatkan orang-orang untuk memimpin BUMN baik sebagai direksi maupun komisaris. Ya, Erick Thohir dalam sebuah statement yang juga dikutip oleh media itu menegaskan tidak ada titip-titipan, semuanya mengikuti proses fit and proper test, semuanya berasal dari talent pool ya yang sudah disiapkan dan itu memperhatikan betul kebutuhan dari BUMN yang bersangkutan. Lah, ya tolonglah ya Pak Erick Thohir, jangan anggap masyarakat itu sebodoh itu dan sepolos itu, enggak. Masyarakat Indonesia itu cerdas, pintar, kritis gitu loh. Ya, jangan-jangan lebih cerdas dari para pemimpin dan pejabat publiknya. Ya, nah tolong jelaskan kepada kita ya Pak Erick Thohir, di mana kapasitas atau di mana kompetensi seorang Dede Budiarto ya dengan segala sepak terjangnya yang sangat konyol dan bodoh ini. Gitu. Nah jadi Erick Thohir menurut gue harus bertanggung jawab. So gue ingin mengatakan saja dengan clear ya, pilihannya cuma dua menurut gue. Kalau persoalan ini mau diberesin, satu pilihan pertama, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PT Pelni harus segera memecat Dede Budiarto dari jabatannya. Atau yang kedua, kalau Erick Thohir tidak bisa melakukan itu, maka Pak Jokowi menurut gua harus memecat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena gagal menjalankan tugasnya untuk apa? Untuk mengelola ya BUMN kita menjadi BUMN yang profesional. Guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.